يغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana Idul Kurban, Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyrik, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab kita, kitab Kifatul Akhyar, masih berbicara tentang haji. Namun kali ini kita akan membahas atau mengambil ibrah, pelajaran dari Idul Kurban yang terjadi pada saat musim pandemi virus corona ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguji kita pada hari ini bertepatan dengan Idul Adha pada tahun ini, menguji kita dengan wabah virus corona ini, virus kuman yang tidak kelihatan oleh mata kita, namun memiliki dampak yang sangat luas dalam kehidupan kita. Kehadiran virus corona pada musim haji dan pada saat kita sedang merayakan Idul Adha ini, paling tidak ada 3 hal yang terpengaruh dalam kehidupan kita ini. Bahkan 3 hal ini diporak-porandakan oleh virus yang tidak kelihatan ini. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, mobil khusus adalah ilmu kesehatan. Virus corona yang tidak kelihatan oleh mata kita ini, sampai hari ini belum ditemukan obatnya yang pasti. Dia tergolong penyakit baru, kuman baru, virus baru, yang tentu membutuhkan kajian-kajian. Ilmu kedokteran yang selama ini terus berkembang, belum juga menemukan obat yang pasti. Allah Subhanahu wa taala sedang mengajari kita bahwa begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada habisnya, dan dipakai untuk menguji kita, sementara ilmu manusia sangat terbatas. Namun manusia ketika merasa memiliki ilmu, timbul rasa ujub, bangga diri, sombong. Nah, kedatangan atau kehadiran virus corona ini agar kita kembali ingat bahwa sungguhnya Al-Alim yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akal dan ilmu kita sangat terbatas sebagai manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, ekonomi kita. Bahwa mungkin selama ini para begawan ekonomi, negara-negara maju yang sejahtera merasakan bahwa pencapaian ekonomi, taraf ekonomi dan sampai kepada kesejahteraan mungkin mereka beranggap adalah semata-mata usaha mereka. Tapi dengan terjadinya virus corona ini, mereka harus berpikir bahwa ternyata dengan kuman yang tidak kelihatan, ekonomi kita morat-marit dan porak-poranda. Seluruh dunia ekonominya mengalami koreksi, terjadi stagnan. Karena apa? Virus ini memaksa kita untuk tidak bisa berinteraksi sosial sebagaimana biasanya, sehingga mau tidak mau menimbulkan efek pada kegiatan ekonomi. Untuk ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ar-Razik yang memberikan kita makan, yang memberikan kita harta dan juga ekonomi adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pemilik semuanya. Ar-Razik, dialah memberikan rezeki kita. Supaya apa? Kita jangan terlalu sombong dengan kemampuan kita di bidang ekonomi. Virus corona ini menegur kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah ekonomi. Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah pastikan akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi, yaitu hujan yang menghadirkan tanaman-tanaman, menghasilkan makanan-makanan bagi manusia. Akan tapi kebanyakan mereka adalah mendustakan itu semuanya. Yang ketiga adalah kita kehilangan nyawa dengan adanya virus corona yang kasat mata ini. Berapa ribu, bahkan mungkin sampai jutaan orang yang meninggal akibat virus corona ini. Ini juga menegaskan bahwa dengan kuman yang tidak kelihatan, nyawa kita bisa melayang, nyawa kita bisa hilang. Ini juga menegaskan bahwa kehidupan kita, kematian kita, hanyalah Allah yang memilikinya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari-hari ini banyak saudara kita diambil nyawanya oleh Allah dengan kuman yang tidak kelihatan ini. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Supaya kita kembali merasakan azamatillah, merasakan bagaimana kebesaran kekuasaan Allah, bahwa juga bagaimana kerdilnya kita, bagaimana kecilnya kita, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menangkap makna ini. Dan di saat yang sama di mana pandemi Covid ini melanda kita, tibalah Idul Kurban, Idul Adha. Idul Adha atau Idul Kurban itu membawa pesan bagaimana kita menyembelih hewan kurban. Dan dengan maksud dan tujuan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan segala yang kita miliki, segala yang mahal, segala yang berharga, bahkan hatta nyawa kita. Jika Allah memintanya, maka wajib hukumnya untuk kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan yang terbaik, apa yang melekat pada diri kita. Mari kita lihat Habil ketika disuruh berkorban oleh Allah. Dia berikan domba yang sangat besar, gemuk dan segar dagingnya. Karena dia faham bahwa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam di usianya sangat belia. Beliau tunduk patuh kepada Allah meskipun nyawanya akan hilang. Jawaban dia kepada ayahnya ketika ayahnya mengatakan mimpinya bahwa dia menyembelihnya. Dia berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah ayahanda apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar terhadap perintah ini. Nyawanya dia serahkan. Itulah makna kurban. Artinya apa juga? Kita menyuguhkan ibadah-ibadah kita yang berkualitas tinggi, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang khusyuk, salat yang berkualitas, yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzakat, berhaji, semua ibadah kita. Karena pada hakikatnya adalah ibadah ini adalah bukan kurban, suguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita diminta untuk mengorbankan nyawa kita, sebagaimana para mujahidin yang berangkat jihad fisabilillah, mereka menjual murah nyawa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah seorang sahabat namanya Hanzalah. Malam hari dia menjelang maghrib, pada saat habis maghrib malam hari dia melakukan akad nikah. Jam 12 malam kira-kira diajak untuk berjihad oleh Rasulullah. Dia berangkat. Dia lupakan kondisinya di mana dia sedang berbulan madu, tapi ketika Allah memanggilnya dia berangkat dalam keadaan junub. Ketika dia syahid dimandikan oleh malaikat karena berangkat dalam keadaan junub, maka dikenal dengan gasilul malaika. Itulah orang yang berkorban dengan apa saja yang dimilikinya, bahkan nyawanya. Inilah makna yang harus ada pada diri kita di hari raya Idul Kurban ini, di hari raya Idul Adha. Tapi kurban yang kita suguhkan bukanlah itu yang Allah inginkan. Lan yanalallaha
luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak dapat daging dan darahnya dari sembelihan kalian, tapi Allah dapatkan ketakwaan kalian. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan pandemi Covid kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekerdilan kita. Dan dengan Idul Kurban, bagaimana kita di tengah kekerdilan kita itu kita menyuguhkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala agar nanti menjadi hamba-hambanya yang diridhoi. Karena selama ini kita ridho kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.